Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa dhurriyyatihi wa man sara ala nahjihi wa sanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumil liqa'i rabbih. Amma ba'd. Sadatul afadil hadratul mukarramin yang kita takdimi, para alim, para ulama, para asatid, para ustadzat, guru-guru umat semuanya yang kita hormati, para tokoh masyarakat, para sesepuh, pinispuh yang kita takdimi, rekan-rekan semuanya, para hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, salihin salihat, barakallahu fikum jami'an. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Pada kesempatan sore hari ini kita dihimpun di tempat yang baik ini dalam keadaan iman Islam, sehat wal afiat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dalam majelis ilmu, maka mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh ke tempat ini, tiap tapaknya menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Bapak, Ibu, ikhwan, akhwat, rekan-rekan semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika aku dan kamu menjadi kita, maka mari kita niatkan kebersamaan ini bukan hanya di dunia, tapi sampai kelak di surga. Ketika aku dan kamu menjadi kita, kita telah mengambil sebuah akad suci, perjanjian agung, satu mitsaq yang berat, yang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, akad nikah itu disebut sebagai mitsaqan ghalidha, dan istilah mitsaqan ghalidha di dalam Al-Qur'anul Karim hanya muncul 3 kali. Yang pertama untuk menyebut perjanjian antara Allah dengan para Rasul ulul azmi, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Yang kedua untuk menyebut perjanjian antara Allah dengan Bani Israel sampai Allah mengangkat Gunung Tursina di atas kepala mereka. Yang ketiga untuk menyebut akad nikah, perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang laki-laki. Ijab qabul itu antara seorang laki-laki, yaitu mempelai pria, dengan seorang laki-laki, yaitu wali dari seorang perempuan. Maka kita bisa membayangkan besarnya konsekuensi perjanjian tersebut, seakan-akan seorang wali telah menyerahkan kepada si mempelai pria segala tanggung jawab, bukan hanya di dunia, tapi untuk menghantarkan putrinya, wanita yang ada dalam perwaliannya ini, sampai ke surga.
Ini yang di belakang tidak bisa lihat saya ya. Berdiri aja. Maka satu hal yang sangat penting untuk kita bersama hayati ketika aku dan kamu menjadi kita telah mengikat sebuah perjanjian agung sehingga kita perlu meniatkan pernikahan ini sebagai ibadah yang panjang, ibadah sampai kelak Allah menyambut aku dan kamu yang telah menjadi kita di surganya dengan ucapan udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah ke dalam surga kamu dan istrimu digembirakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pernikahan ketika aku dan kamu menjadi kita adalah ibadah yang panjang, paling panjang di antara semua ibadah. Kalau sholat dari takbir sampai salam. Kalau puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kalau zakat, maka menunggu sampai nisab dan haul atau setahun dimiliki, baru dibayarkan. Kalau haji atau umrah, dimulai dari mengambil miqat, berihram, sampai tahalul. Itu tidak lama. Tapi pernikahan dimulai sejak akad suci diucapkan sampai kelak memasuki surga Allah bersama keluarga yang kita cintai. Jannatu adni yadkhulunaha ma'aman salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Surga Aden yang dimasuki bersama orang-orang yang berbuat kebaikan yang saleh dari bapak-bapaknya, pasangan-pasangannya, suami atau istrinya, dan juga anak keturunannya. Maka kita bisa menilik satu hadis penting yang menggambarkan bahwa pernikahan itu sesuatu yang sangat tinggi nilainya. Hatta bagi musuh kebenaran yang namanya setan. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda menggambarkan suasana musyawarah para setan. Jadi jangan cuma wakil rakyat yang bermusyawarah. Setan juga melakukan musyawarah. Ada sidang para setan. Dalam musyawarah para setan itu masing-masing setan melapor kepada pemimpin para setan. Setan pertama melapor, saya berhasil menjerumuskan si fulan ke dalam dosa mencuri. Saya berhasil menjerumuskan si fulan, kata setan kedua, ke dalam dosa minum khamr. Saya berhasil menjerumuskan si fulan ke dalam dosa berjudi, ke dalam dosa merampok, ke dalam dosa membunuh, ke dalam dosa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Semua setan melaporkan keberhasilan mereka menggelincirkan manusia. Dan semua setan itu ketika lapor oleh pemimpin para setan dikomentari, itu biasa, bukan prestasi, tidak patut dibanggakan. Itu biasa, bukan prestasi, tidak patut dibanggakan. Lalu setan yang paling akhir melaporkan begini. Saya berhasil memisahkan si fulan, seorang lelaki, seorang suami, seorang bapak, dari istrinya. Tercerai, rusak ikatan rumah tangganya. Rusak ikatan pernikahannya. Kata pemimpin para setan,
Ini baru prestasi. Top marko top. Jos marko jos. Dulu membaca hadis ini, saya agak heran. Kenapa kok dosa-dosa yang kita anggap ini dosa serius, dosa besar, sampai membunuh dan lain sebagainya segala, itu oleh pemimpin para setan dianggap sebagai bukan prestasi, dianggap sebagai remeh, dianggap sebagai kecil, sipil. Sedangkan memisahkan seorang suami dari istrinya dianggap sebagai prestasi hebat. Kenapa kira-kira? Mbak-mbak, ibu-ibu, ada yang preso kenapa? Penjelasan ulama ternyata karena dosa-dosa yang disebut tadi ketika dilakukan manusia, mungkin setannya sudah mengerahkan segala daya upaya untuk merayu, membujuk, merajuk, mengajak, menyeret, menggelincirkan ke dalam dosa itu. Tapi nanti malamnya istighfar, mohon ampun, taubatan nasuha, meneteskan air mata, menyesal kepada Allah, maka semua dosa tadi apa nasibnya? Terhapus, hilang, bersih kembali. Segala daya upaya setannya menjadi mubadzir. Maka wahai para pendosa, kecewakan segera setan kita. Kecewakan segera setan kita dengan cara beristighfar, dengan mohon ampun. Walah aku blesek kayak wangel tenan nih. Mengistighfar, astagfirullah. Karo Gusti Allah diampuni. Oh enak gagal total. Panjenengan pernah kepikiran ngerjain setan? Kalau teman-teman saya di pondok ini, yuk pikirannya. Satu hari masak nasinya panas, menul-menul, kebul-kebul. Lauknya sambal terong bakar. Pedesnya luar biasa, tambah kerupuk. Ketika akan makan, pemimpin para santri ini berkata, ayo, yang mau makan nggak boleh baca basmalah. Yang mau ikut makan, nggak boleh baca basmalah. Haram baca basmalah. Yuk, makan. Oh, kepedesan kabeh. Kemudian disediakan perda pedes. Sudah siap. Perda pedesnya itu wedang anget dimasukkan ke dalam kumkuman intip. Jadi air dari kumkuman intip anget-anget itu cepat sekali meredakan pedes. Kata pemimpin para santri, ayo sekarang harus baca basmalah, wajib. Bismillahirrahmanirrahim, minum glek-glek-glek, pedesnya hilang. Ini tadi kenapa toh? Kata yang dong, belum dong. Kok kita makannya nggak basmalah, minumnya basmalah? Kata pemimpin para santri, biar setan ikut makan, tapi nggak bisa minum. Wabokmu kepedesan. Kan hadisnya, kalau makan nggak baca basmalah, maka setan ikut makan. Kalau minum, karena baca basmalah, maka setan nggak bisa minum. Ngono wi santri paling usil lah gitu. Ya kepikiran ngakali setan. Nah, kembali ke hadis tadi. Maka ternyata kalau dosa-dosa yang lain, istighfar, mohon ampun, taubatan nasuha, maka upaya setan menjadi gagal total, gak balik modal. Sedangkan rusaknya ikatan pernikahan, begitu suami terpisah dari istrinya,
kadang-kadang istighfar nganti nangis-nangis, ya ora iso balen. Bahkan meskipun tobatnya sudah diterima oleh Allah atas kesalahan, belum tentu rumah tangga itu akan kembali utuh. Wes kebacut. Yang namanya komitmen dan rasa saling percaya dalam pernikahan itu kayak botol kaca. Sekali pecah, didandani kaya ngopo, hasilnya apike kaya ngopo, maka tetap retak-retaknya kelihatan. Dan begitu ikatan pernikahan itu rusak, pintu-pintu dosa terbuka di banyak tempat. Terbuka bagi dudanya, terbuka bagi jandanya, terbuka bagi orang-orang di sekitarnya, terbuka naudzubillah bahkan pada anak-anaknya. Berapa waktu yang lalu di Surabaya kami mendapatkan presentasi dari Poltabes Surabaya. Data tentang kenakalan anak dan remaja tergabung dalam geng motor dan melakukan berbagai tindak kejahatan. 90% anak-anak yang terlibat ini adalah antara lain satu, dari broken home, orang tuanya bercerai. Dua, tinggal tidak dengan orang tua. Tinggalnya sama Simbah, sama Pak Lek, sama Bude, dan lain sebagainya. Yang perhatiannya tidak sepenuh ketika orang tuanya sendiri. Tiga, salah satu atau kedua orang tuanya tinggal jauh atau bekerja di luar kota, bahkan di luar negeri. Sehingga tidak mendapatkan kasih sayang utuh orang tua. Terbuka pintu-pintu dosa itu luas sekali ke berbagai penjuru ketika ikatan pernikahan putus. Maka di akhir zaman, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya sampai pada kesimpulan mempertahankan, menjaga ikatan pernikahan ketika aku dan kamu menjadi kita jaga sampai ke surga adalah termasuk ibadah yang paling utama. Bahkan mungkin kalau pinjem istilahnya Mas Pri GS, termasuk jihad yang besar. Apalagi ketika di media, dikit-dikit selingkuh, dikit-dikit cerai, dikit-dikit pisah. Dan bahkan ada lelaki yang mematuhi pesan istrinya, tapi rumah tangganya tetap bubar. Karena istrinya bilang, Mas awas ya jangan main perempuan. Suaminya tidak main perempuan. Ngantek rate goleh warpomo. Malah mainnya sama laki-laki. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi dengan segala kondisi yang luar biasa ini, maka mempertahankan rumah tangga, pernikahan, menguasai ilmu dan keterampilan sehingga tercipta harmoni, sehingga ada sakinah, mawaddah, warahmah di dalam keluarga, diikat oleh keberkahan seperti doa ketika pengantin berwalimah, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Ini menjadi tugas penting. Itulah kenapa ada buku judulnya Ketika Aku dan Kamu Menjadi Kita. Tidak wajib beli. Tapi membaca lebih utama. Nah, Bapak Ibu, rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, poin penting apa yang harus kita catat
Setelah tadi kita memulai dengan ketika aku dan kamu menjadi kita, mari niatkan ini sebagai ibadah, ibadah seumur hidup, lillahi ta'ala, sampai kelak kita masuk ke dalam syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah menikah, maka yang pertama dan utama untuk kita lakukan adalah gelenak-gelenik. Ini penting, apalagi Masya Allah ya teman-teman yang justru pernikahannya itu syar'i, diproses lewat ta'aruf, sak durung kenal, PR besar itu untuk pisau gelenak-gelenik. Anak sing pacaran wis gelenak-gelenik ket dhisik. Tapi justru ternyata ini hal yang penting sesudah menikah. Komunikasi adalah kunci. Jadi setelah niat ibadah seumur hidup tadi lillahi ta'ala, yang kedua yang sangat penting untuk kita hadirkan dalam rumah tangga adalah komunikasi. Gelenak-gelenik. Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullahu ta'ala mengatakan, aku menghabiskan malam pertamaku dan beberapa malam sesudahnya untuk ngobrol dengan istriku. Apa yang diobrolkan? Saling membuka diri, memperkenalkan diri, menyampaikan aspirasi, dan menanyakan hal ehwal pernak-pernik tentang pasangan. Sejak hari pertama, sudah selayaknya ngobrol gelenak-gelenik ini dimulai, meskipun ora kudu kabeh dirampungke di malam pertama. Engko ndak rasido. Artinya komunikasi menjadi komitmen sejak awal. Nek ono opo-opo ki ngobrol. Karena salah satu hal yang paling berbahaya dalam hidup manusia adalah prasangka. Dan prasangka dalam kehidupan pernikahan menjadi lebih berbahaya lagi. Apalagi kalau berbunyi, harusnya dia tuh tahu. Prasangka, harusnya dia tuh tahu. Kalau aku pulang itu bikinkan teh, malah kopi. Nah, orang ngomong, ngerti saka ngendi. Harusnya tuh dia tuh tahu, kalau aku lagi marah itu didengerin. Jangan ditinggal mlengos, malah nang WC. Agak belet tenan nih. Harusnya dia tuh tahu, nek esok aku mangkat mbok dilepas dada-dada di beranda sampai bayanganku tak tampak gitu. Loh, kan itu harapan-harapan yang muncul dalam hati karena mungkin pemahaman atau pengalaman atau mungkin ukuran-ukuran di dalam keluarganya yang berbeda dengan keluarga pasangannya, yang ternyata setelah menikah harus dikompromikan melalui komunikasi. Maka kata Abu Sulaiman Ad-Darani, kami membicarakan apa makanan yang aku sukai dan apa yang tidak, dan apa makanan yang dia sukai dan apa yang tidak. Ada seorang suami, janjan iki ora seneng ikan. Istrinya berasal dari keluarga yang setiap hari makannya pakai ikan. Orang ngomong bendino disuguhi iwak, dimasakke iwak karo bojone. Karena ingin menjaga perasaan istrinya, yo dipangan. Etok-etok enak. Sehari 2 dino, 3 dino, kuat 4 dino, seminggu muntap. Karena sejak awal tidak komunikasi seperti Abu Sulaiman Ad-Darani. Membicarakan
pakaian, warna, bentuk, model, apa yang kamu suka aku pakai. Apa yang tidak kamu suka. Membicarakan, kalau aku marah, sebaiknya kamu ngapain? Apa ikut marah saja? Apa menengahi? Apa tinggal bubuk? Apa tinggal ngopi? Soalnya suaminya punya prinsip, kuat ditandangi, orang kuat ditinggal ngopi. Itu dibicarakan oleh Abu Sulaiman Ad-Darani. Sampai mana temenmu yang kamu suka, mana yang tidak. Mana temenku yang kamu suka, mana yang tidak. Nek tamu ini mertamu, ditompo nang ngendi? Kan ada tamu yang sampai beranda saja. Ada tamu yang silahkan masuk ke ruang tamu. Ada tamu yang sampai ke meja makan, betul? Ada tamu yang oleh nginep. Itu harus dibedakan. Itu dibicarakan. Perkara yang penting untuk mensinkronkan rumah tangga kita sebaiknya dikomunikasikan, dibicarakan. Agar tidak terjebak pada prasangka-prasangka yang kalau salah menumpuk-numpuk kekecewaan yang bisa menimbulkan ledakan pada satu saat. Jangankan beda soal yang nanti akan kita bahas lebih kompleks. Ini laki-laki, ini perempuan. Saya, apalagi kemudian beda suku. Ustaz Fauzil Adim cerita, waktu awal menikah dia kaget. Dia yang dibesarkan oleh ibunya yang begitu halus lembut kejawaannya, tiba-tiba punya istri yang pagi-pagi bilang, mas, kok bunuh itu lampu kah? Lampu dibunuh. Berbeda sekali, itu beda suku. Belum yang beda bangsa. Ini karena mas-mas ini kadang-kadang sekarang wawasannya kemana-mana. Akibat dari media sosial. Ada teman saya, karena sering ke Turki, seleranya susah. Ketemu wong Indonesia ngendi-ngendi, geleng. Berbeda. Ojo kok sing adoh-adoh. Saya loh sama istri saya, sama-sama Jawa. Ternyata sama-sama Jawa, yang saya orang Jogja, istri saya orang Ngawi, keletan Solo Raya itu. Wis beda. Mau keletan Solo Raya, wis beda. Jadi ceritanya, keluarga istri saya, bapaknya seorang pejabat tingkat kabupaten. Ibunya, ibu mertua saya itu ibu rumah tangga. Saya juga baru tahunya sesudah menikah. Kemudian berada di tempat mertua, ternyata ibu mertua itu setiap pagi menyiapkan ya teh, ya kopi, ya air putih, jajan pasar 2 atau 3 jenis, daharan pepak, lalu mendampingi bapak. Bapak mungkin mau skoran lenggah sambil ngopi, mau diambilkan apa selalu ibu siap sedia. Ketika dahar nanti diambilkan nasinya, Pak, sekulipun sementen cekap, Pak, oporipun paha atau dada, Pak, monggo darumin, Pak. Lalu ibu akan duduk di situ. Nggak dahar, melihat suaminya dengan penuh senyum dan syukur. Makan lahap. Nanti bapak mau tindak, tas kerja, sepatu, seragam, sudah disiapkan. Bahkan kadang-kadang nalikan sepatu itu dilakukan oleh ibu. Nanti tas diulungkan, bapak naik kendaraan, lalu ibu akan dada-dada di depan rumah sampai kendaraan bapak menghilang di tikungan. Itu adat istiadat pagi hari di rumah istri saya, di rumah mertua saya. Bapak saya guru, pengajar. Ibu saya juga guru, pengajar. Maka timbullah kebudayaan yang berbeda di rumah saya. Loh, namanya orang ngajar, kadang-kadang ibu ngajar jam pertama, bapak jam ke-3. Di rumah saya biasa, ibu saya nyium tangan bapak, kemudian matur, Pak, nai badhe dahar di Magic Jar, nggih nasinya mangke nyeplok telur piyambak, nggih Pak. Assalamualaikum. Loh,
Itu biasa. Di keluarga saya itu biasa. Bapak bikin teh sendiri, bikin kopi sendiri, kadang-kadang nyiapin sarapan anaknya, biasa. Lalu kami menikah. Kan masing-masing punya persepsi berdasarkan pengalaman. Seperti apa rumah tangga kita di pagi hari, betul? Saya bersyukur. Karena apa? Karena dia punya standar seperti ibu mertua saya itu. Bagi saya, weh kok kepenak. Tapi coba bayangkan kalau saya berasal dari keluarga seperti keluarga dia, istri saya berasal dari keluarga seperti keluarga saya. Kan suaminya kalau tiap pagi merasa, kok beda ya? Kebayang ya? Karena tidak ada komunikasi. Semua merasa sudah pada standar operasional prosedur yang sah. Wong begini saja kadang-kadang saya dibentak. Nggawe teh dewe. Istri saya tiba-tiba muncul. Abah ngapain? Bikin teh. Kenapa nggak ngomong? Duduk. Nggawe dewe ora oleh. Dibikinkan. Gitu kan? Jadi komunikasi menjadi sesuatu yang penting. Gelenak. Kalau kata Hajo Bendri, 90% pernikahan itu nanti isinya ngobrol. Nah aku ya ora percaya 90% itu ngitung kepiye. Tapi memang gelenak-gelenik itu penting. Saat latihan gelenak-gelenik gimana caranya? Nganggo latihan barang. Latihan wong mas-mas dan mbak-mbak nikah karena ta'aruf itu kiku semua kok. Ora tahu yang ngobrol karo Mbak Egi. Ora tahu yang ngobrol karo Mas kuwi. Ini perlu. Makanya dalam rumah tangga nanti ngatur timing. Ketika aku dan kamu menjadi kita, nah ini yang kedua. Tadi adalah komunikasi, yang ketiga mengatur ritme bersama. Setelah komunikasi kita perlu mengatur ritme bersama. Karena ketika aku dan kamu menjadi kita, tidak semua kebiasaan sebelum nikah layak dipertahankan. Mas-mas, sekarang ketua organisasi, Turyo, tokoh publik di kampus, yang WhatsApp-nya itu kayak asrama putri. Nah ini, begitu menikah, maka harus menyusun ritme bersama soal itu. Istrinya keberatan, Mas, temenmu wedok wakai, Mas. Aku oleh melu untuk kemudian menjaga supaya ini juga menjaga rumah tangga kita enggak? Oke. Maka ikut mantau. Sing ranggenah langsung blok. Pameneh sik kirim puisi malam-malam 1:30 dini hari. Wis blok. Misalnya begitu. Dulu sebelum menikah hobi. Hobinya apa, Mas? Sudah punya hobi bapak-bapak sebelum menikah? Mancing. Terus apa? Oh, mungkin ada yang hobinya pit-pitan. Biyen pit-pitan lunga mangkat ket esuk tekan awan, ra ono sik nakokke. Saiki nang endi? Mulai jam piro? Karo sapa? Agek ngopo? Kalau belum nikah kan nggak ada yang nanyain. Nggak ada yang mengkhawatirkan bahkan. Hilang kalau belum 3 hari belum dicari. Begitu aku dan kamu menjadi kita, ada istri di rumah yang telat sak menit, mungkin akan deg-degan iki nang ngendi kok ora ngabari. Alasan sinyal hilang. HP-nya mati. Berbeda. Maka
Dalam rangka salah satunya menyamakan ritme itu. Kalau saya berusaha, ada 2 orang yang selalu saya kabari, saya di mana, ngapain, sama siapa, sudah bagaimana, dan lain sebagainya. Ibu, istri. Kadang-kadang tambahi selfie barang, menyaking laporan. Nggak perlu Sherlock. Ini sudah mau boarding nih, doakan ya. Ngelapor boarding, nanti kalau landing harus lapor. Ini kok boarding medun-medun. Bahaya. Ini sudah landing. Berangkat jam berapa, lagi sarapannya di mana, pakai apa. Kadang-kadang harus dibicarakan, dilaporkan untuk menyamakan ritme. Ngono dadak omong lho karo bojo. Lho, justru karena dia telah kita tarik dalam kehidupan kita, maka aku dan kamu telah menjadi kita. Apa yang aku lakukan adalah juga untuk dia. Kebaikannya sama. Hobi. Menjadi harus disamakan ritmenya. Mbak-mbak sebelum menikah, bapakku kuat ngasih budget anggaran ke salon seminggu 3 kali. Ritmenya harus diharmoniskan. Suaminya mengkuat nganggarke sebulan pisan. Sekarang dek, sabar ya, sebulan sekali dulu. Nah aku pakai budgetku sendiri boleh nggak? Oh boleh. Kan ini aku kewajibanku kepadamu. Tapi mampuku baru sebulan sekali. Itu pun mau facial. Misalnya begitu. Sebelum menikah, ya, setiap 10 menit sekali di kos-kosan, paket. Misalnya begitu. Sesudah menikah, perlu diharmonisasi. Jangan sering-sering, satukan jadi satu aja. Paket. Seminggu pisan, neng barangnya 49 item. Misalnya. Jadi ini perlu diharmonisasi. Maka dalam harmonisasi itu, masing-masing masih boleh punya dan harus punya me time. Meskipun sudah menikah, punya me time. Biasanya me time-nya ngapain toh mbak-mbak tuh? Hah? Nonton drakor. Ya nggak apa-apa kalau memang itu ya. Dan itu juga harus diharmonisasikan tadi ya. Dulu bisa 10 episode sehari. Begitu menikah harus diharmonikan. Apalagi? Ada yang mau ngasih contoh me time-nya apa? Ben calon bojone ngerti sisan. Apa mbak me time-nya? Blonjo? Boleh, boleh. Apalagi? Hah? Ke salon. Logis. Oke. Apalagi me time? Masya Allah, tilawah 3 juz. Mantap. Istri saya termasuk begitu. Bah, mau me time. Anak-anak pegang. Siap. Me time-nya tilawah. Keren. Mas, me time-nya ngapain? Dolan. Ngopi. Ingat ya, lelaki soleh, ngopi boleh di mana saja. Nyusu wajib di rumah. Gitu. Itu pesan Kiai Haji Zainuddin MZ ya. Dari Hasanah Lama. Jadi, apa me time-nya, Mas? Menikmati hobi. Kajian, elok tenang. Ada juga yang me time-nya karena masih
Boys will be boys gitu ya. Main opo kae sing di rakit-rakit ae. Gundam. Misalnya gitu dan lain sebagainya. Itu juga harus diharmoniskan, diselaraskan. Masing-masing masih boleh dan sebaiknya tetap punya me time. Dan untuk me time, pasangan perlu memahami. Mbaknya mau me time, masnya harus menyediakan diri. Mbuh sik momong anak, mbuh sik asah-asah, mbuh nyuci, sing apot nyetrika ya Mas ya. Itu apot. Itu misalnya gitu ya. Jadi ada me time. Setelah me time, nah ini tadi untuk melatih gelenak-gelenik sekaligus. Ada couple time, waktu untuk berdua. Bahkan nek wis duwe anak, tetap harus ada waktu untuk berdua. Anaknya piye? Mbah titipke mbahne, poneng paut, poneng deker. Yang jelas jangan sampai ditelantarkan. Jadi itu ada channel buatan orang Jogja. Istrinya pergi belanja. Mas, anak engko didusi yo. Ya, pulang. Anak endi? Kuwi di dalam dus. Mas, aku lu ngosek, jangane diingetke ya. Ya. Mulai kok saya adem, Mas. Ora tak ngetke to iki. Tak ngetke ket mau aku ngene iki ya. Ini perlu dikomunikasikan. Sip. Agak mulai Mas Rumangsa kok garek 5 menit. Jadi ada couple time. Couple time itu ndak harus mahal. Orang dadak neng lor-in. Pesen kamar berdua enggak. Tidak harus di rumah makan berbintang lalu candlelight dinner. Enggak. Couple time itu kadang-kadang sederhana. Pit montoran wong loro tujuane ora jelas. Bengi ngerat tekan-tekan awake dhewe nanti to. Gak nanti-nanti sing penting ngobrol. Sing penting gelenak-geleni. Nah, sing wis kagungan mobil bojone nyetir, garwane di sebelah ngobrol. Intine gelenak-gelenik ngobrol tadi. Yang ketiga, family time. Selain waktu dengan pasangan, ada waktu satu keluarga yang harus direncanakan supaya berkualitas. Ini juga ora kudu larang. Wah Ustadz, saya mau family time, tapi nggak ada budget ke Universal Studios. Nggak ada budget ke Tokyo Disneyland. Ora kudu ngono kuwi. Wedangan. Bareng-bareng. Kalau di sini wedangan ya. Di Jogja ngangkring. Ngehek. Misalnya. Atau biasanya neng Karanganyar teng pundi niku. Alun-alun. Insya Allah. Cerak, murah, ruame. Hatta di rumah. Ada family time. Wong saya itu pernah kok sudah nyiap ke keranjang piknik, diisi panganan macem-macem, bawa tikar, bawa tenda kecil itu, dah wis lebok-lebok ke mobil, siap menuju ke hutan pinus Mangunan. Nah, kalau penjenengan mungkin presoyan. Biasanya di explore IG-nya lah betul. Di hutan pinus Mangunan. Lagi arep mangkat,
udan deres. Akhirnya ruang tengah, kursi-kursi dipinggirke, tikar digelar, tenda dipasang, nyalakan lilin, matikan semua lampu, setel laptop, suara burung berkicau. Itu anak-anak seneng banget mlebu metu, tendo, mangan, ngimul, bercanda, kita main bayangan-bayanganan itu ya. Family. Setelah family time, masing-masing juga punya social time. Karena ibu-ibunya calon-calon sosialita. Sosialita apa Ustadz? Arisan, dasawisma, rembuk paut, social time, pengajian. Bapak-bapak, social time ngapain Pak? Rondo. Masuk gitu ya. Social time, arisan. Ya. Kemudian pengajian, ngopi bareng. Biasanya bapak-bapak ujuk-ujuk, Bu, aku ngopi sih. Koyo ngomarano kopi. Bukan kopinya, ini social time misalnya gitu. Itu sesuatu yang kemudian harus juga dipunyai. Jadi niatnya benar, kemudian komunikasi menyamakan ritme dengan waktu-waktu yang kita bersamai tadi. Yang berikutnya, nomor piro ini? 4. Maka memahami ilmu bahwa ada perbedaan di antara kita, untuk juga dengan itu kita harmoniskan. Laki-laki dan perempuan berbeda. Bukan cuma berbeda asal suku bangsa yang tadi yang akan jadi masalah, bahkan perbedaan yang lebih mendasar, laki-laki dan perempuan otaknya beda. Penelitian menunjukkan ini otak kiri, ini otak kanan, di antara belahan otak kiri dan kanan terdapat jaringan yang menghubungkan namanya corpus callosum. Jumlahnya pada mbak-mbak lebih banyak daripada mas-mas. Roto-roto ngono. Nyatanya saya enggak usah pencilan. Orang umum, Mas. Ini umumnya kan. Kalau kurva normal tetap ada yang di sini dan yang di sini, rodok beda sidik. Tapi kurva normal. Normalnya begini, umumnya begini. Karena berbeda tadi, maka konon ibu-ibu itu lebih multitasking daripada bapak-bapak. Kalau bapak-bapak, fa'idha farokta fangsob. Kalau selesai satu urusan, baru kerjakanlah urusan yang lain. Lainnya ibu-ibu menyusui sambil masak nasi tim, goreng tempe, ngawasi rice cooker, nerima telepon, nonton drakor, update status, bisa. Simultan semuanya bisa. Maka kadang-kadang ada ibu-ibu yang tidak ngerti bahwa suaminya itu single tasking, bahwa suaminya itu tidak multitasking, kadang-kadang memberi tugas multitasking kepada suami yang membuat suaminya rodok meruwet. Mas, tolong ruang depan disapu dan dibersihkan ya, terus kursi-kursinya dipinggirkan, gelar karpet. Astagfirullah, Mas, lupa. Karpetnya itu kemarin ketumpahan susu agak bau ya, Mas. Kamu jemur sekalian aja, terus kamu pinjem tikar ke Bu RT ya, Mas. Itu Bu RT-nya udah ganti loh sekarang. Udah tahu kan yang rumahnya biru nomor 56 di ujung gang. Itu kamu ke sana, ambil tikar, terus kamu ke sebelahnya, sebelah Bu RT yang rumahnya catnya coklat, itu ada namanya Bu Joyo. Aku tadi pesen lemper 50. Nanti dihitung ya, Mas. Soalnya Bu Joyo sering hitung nih. Kalau nggak 50, jangan. Pokoknya harus pas. Itu juga sekalian, nanti habis itu, ke ujung kampung yang sebelah sana, itu buati. Aku pesen kue lapis. Nah, kalau buati itu sering kelebihan. Nanti kamu hitung juga, jangan sampai kelebihan, aku nggak enak. Ini aku kan mau bikin teh yang panas buat minuman. Ini jumbonya kita itu sudah nggak bisa nahan panas ya, Mas. Kamu ke tempat ibu sekalian nanti, Mas ya. Pinjem jumbonya ibu. Tapi yang pink, jangan yang hijau. Yang hijau itu juga sudah nggak bisa nahan panas. Sekalian ya, Mas, itu galonnya juga kosong nih, diisi ya.
bojone mau kedap gede. Sedek tak catatnya itu tadi apa aja? Nggak usah dicatat gitu aja kok dicatat. Sana jalan itu mengerjakannya satu-satu. Kok enggak sekalian? Oh iya lupa. Contoh teror terhadap suami adalah dengan memberi tugas multitasking. Maaf Bu, laki-laki tidak secerdas itu. Dia fokus modelnya. Jadi makanya cara berpikirnya beda. Ibu-ibu cara berpikirnya kayak obat nyamuk muter ke luar. Bapak-bapak kayak obat nyamuk muter ke dalam. Maksudnya ben ketemu neng tengah. Neng kadang-kadang ora ketemu marahi rame. Bapak-bapak berpikirnya obat nyamuk muter ke dalam. Kita fokus dulu ya, jangan melebar kemana-mana. Kita sederhanakan masalahnya, supaya segera bisa kita temukan solusi. Oke, itu bapak-bapak nak rapat ngoten niku. Betul, Pak? Ibu-ibu kalimatnya apa? Melu rapat. Jangan suka mensederhanakan masalah, Mas. Ini tuh semua ada hubungannya. Dengerin dulu ceritaku. Muter kemana-mana, menghubungkan, mengkorelasikan, obat nyamuknya muter ke luar. Maksudnya biar ketemu di tengah. Nek bahas masalah itu, Dek, fokus, Dek. Ini loh masalahnya itu ini. Mas, mbok yakin toh, kalau kita nggak melihat secara keseluruhan, engko kleru muan. Rungokno sik toh, rungokno. Ini berbeda cara berpikir. Maka cara menghadapi tekanan masalah juga beda. Bapak-bapak itu menyendiri, berkontemplasi, merumuskan solusi. Karena nek ono masalah, ini bapak-bapak yang dipikir solusinya piye? Solusinya piye? Solusinya piye? Ibu-ibu, solusi nomor sekian. Yang penting aku dan kamu serasa, senasib, sepenanggungan. Maka ibu-ibu kalau ada masalah, fokusnya bukan cari solusi, tapi kalau ada masalah, berbagi, bercerita, menyamakan frekuensi, mencurahkan isi hati. Beda Pak fokus. Ada suami pulang, tasnya dilempar, bruk, tubuhnya diempaskan ke sofa, bruk, nyopot sepatu bukan dengan tangan, langsung kaki. Sirahnya dicekeli. Istri yang baik tahu suaminya lagi ada masalah. Mendekat, Mas, ada masalah apa? Pertanyaan semua istri di dunia yang khawatir melihat keadaan suaminya. Yang kusut, Mas, saya nggak karu-karuan itu. Suami menjawab, dan ini jawabannya standar seluruh dunia sama, hanya beda bahasa. Enggak kok, Dek, nggak ada apa-apa. Di dunia perempuan, berbagi itu penting. Maka kata istri, Mas, aku kan kalau ada masalah juga cerita sama kamu. Masa kamu nggak mau cerita sama aku? Betul, Bu? Kalau kamu cinta aku, masalahmu adalah masalahku. Bagi suami, nggak cerita itu karena apa? Nggak pengen nambahi beban istri. Karena bercerita berarti membagi beban berat. Mesake bojoku wis ngurusi PAUD, ngurusi bocah, ngurusi omah, ngurusi ini, ngurusi itu. Masih tak tambahi ceritaku yang membebani. Maka suami tidak ingin cerita untuk tidak memberi tambahan beban. Maksudnya baik tidak? Baik, kata suami, enggak kok Dek, ini cuma masalah kantor biasa kok Dek. Biar aku saja yang mikirkan Dek, kamu enggak usah ikut pusing. Di dunia lelaki, nggak cerita karena nggak pengen nambahi beban. Di dunia istri, oh jadi Mas nggak percaya sama aku. Nggak cerita berarti nggak Jadi selama ini ceritanya sama siapa? Hah? Sama siapa? Rame. Padahal sama-sama bermaksud baik, subhanallah. Ini seperti ini perlu diharmoniskan. Banyak sekali nanti di buku ketika aku dan kamu menjadi kita diceritakan. Misalnya bahwa laki-laki itu berhitung. Ibu-ibu
bukan membulatkan. Curigaan loh. Bapak-bapak berhitung, ibu-ibu membulatkan. Telat jemput sak jam. Ibu marah. Iya Mas, jemput gue telat nanti sak jam. Marah. Suaminya maklum, dek lali ngegame PES mau. Misalnya. Jam lanang ramu tuh. Misalnya. Marah. Karena telat sak jam. Beberapa hari kemudian telat jemput 10 menit. Ternyata marahnya sama. Wah si kandani, orang ngegame itu. Mungkin. Kata suami, mbok yang adil toh, Dek, adil piye? Kemarin kan aku telat sejam, marahnya kayak gitu. Ini aku telat 10 menit, berarti kan 1/6-nya telatnya. Harusnya marahnya 1/6-nya, Dek. Telat yo telat, Mas. Sak menit, 3 menit, sak jam, kuwi podo melanggar janji. Bapak-bapak berhitung, ibu-ibu membulatkan. Sama ada suami cerita sama saya, istri saya itu kok nggak adil ya, nggak adil gitu Mas. Dulu saya memang khilaf, chattingan sama mantan, konangan. Terus saya duamuk marah luar biasa. Wes jan rampung itu wes. Dah saya bertobat wes nggak tak baleni. Lah kemarin meng kepencet nge-like status sih. Kok marahnya sama muntap juga? Kan nggak adil Ustaz. Pak, bagi istri Anda, chatting maupun kepencet like sama-sama pelanggaran komitmen. Bapak-bapak berhitung, ibu-ibu membulat. Dan banyak lagi. 10 menit yang lalu saya sudah diperingatkan bahwa waktunya tinggal 5 menit. Maka untuk sementara sampai di sini dulu. Ya, lebih lengkapnya baca di buku Ketika Aku dan Kamu Menjadi Kita, Ratuku Keberangkatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.